Di mana Cirebonnya? Di Sumber saya. Ya. Oh Sumber. Oh, iya, Loh, Sumber. kok sama? Sama, ya. Oh, Sama. sama bisa gitu. Sama. Jangan-jangan. Jangan. Ya guys, di depan saya sudah ada Kang Raffi nih. Apa kabar Kang Raffi? Alhamdulillah baik. Kang Raffi ini suka keliling-keliling ya. Dibilang bisa traveling bisa. Kalau di YouTube cuman di belakang layar doang. Oh, jadi Kang Raffi ini suka membantu para YouTuber gitu ya. Lebih tepatnya itu ngapain tuh? Boleh gitu. Kalau misalkan Healing ada atau healing. konsep. Oh, jadi konsep konten gitu ya. Konten. Barangkali kalau misalkan si AA mau bikin konten, mau ke tempat wisata ataupun di mana-mana, bikin konsep, terus ntar ditambahin. Jadi apa disebutnya itu ya? Sing ngeluarkeun Memberikan bantu inspirasi. Gitu, bantuan Tapi inspirasi orang-orang yang banyak mungkin yang bilang kayak gini, kenapa nggak bikin channel sendiri? Nah itu tuh jadi pertanyaan besar juga itu tuh. Bukan hanya doang sih yang nanya kayak gitu, banyak. Tapi kenapa kamu nggak bikin channel sendiri? Malah mau ngebantuin orang lain. Malah terjun ke YouTube lain, enggak ke YouTube sendiri gitu. Nah kenapa itu? Alasannya sih ya masih mentah kayaknya sih. Masih mentah, belum benar-benar siap untuk bikin channel sendiri. Lebih baik kalau saya mah ngebantu orang lain sambil memperbesar jaringan media yang saya cari gitu. Tapi mungkin kedepannya ada niatan bikin juga. Nah, kalau untuk kedepannya ini juga ada sih mau bikin channel. Cuman sekarang kan banyak banyak youtuber yang pemula gitu. Jadi YouTuber tersebut suka dibilang nanyain gitu, gini saya bantu. Tapi ada dulu pernah kejadian saya sama teman bikin konten, udah komitmen dari awal juga. Kalau kita misalkan naik pesan, kita dibagi 50-50%, dan ternyata pas berjalan hanya kebagian 20%, 30%. Ya udah saya mundur. Kebetulan pas ada yang nawarin, "Pi, mau gabung nggak di sini channel saya?" Oke. Emang posisinya mau di mana gitu bikin kontennya? Ya di Bandung aja. Soalnya kan yang ngajak saya dulu kan itu lebih ke musik gitu. Oh, lebih kebanyakannya. Ya kebanyakan konten musik ya. gitu ya. Ke musik terus. Nah, ya sekarang masih mau bikin channel. Soalnya kan banyak yang nanyain kayak gitu. Bukan ada doang kan. Kenapa nggak bikin channel sendiri ketimbang ngebantu orang lain? Bantu bikin konten orang lain. Iya. Seperti misalkan si A ini kan channelnya apa? saya sangat Lebih ke kontennya lebih ke memperbanyak rekomendasi tempat wisata. Iya, vlogger ini. Vlogger. Dibilang Campur. Mistis juga. Jadi Mistisnya saya ada vlogger, mistis ada gitu. Kadang-kadang yang jadi makhluk astralnya pun Bisa. Dulu sempat di konten itu ya penelusuran misteri dulu gitu ya. sempat. Oh, dulu pernah. Iya, cuma dia dibuang. Lah, kenapa? Kenapa Bang bisa dibuang gitu? Oh, jadi bukan dibuang. Saya dulu, malah justru namanya teh dilupakan gitu. Enggak, ngundurin diri karena enggak satu frekuensi. Jadi enggak seiring sejalan gitu ya. Enggak satu frekuensi. Jadi jujur ya, kalau kita masuk ke dunia mistis, yang saya alamin, masuk di dunia mistis itu pertama, yang namanya dunia mistis, kita dunia terlihat, nampak. Di dua alam dunia loh. Ya. Kalau kita masuk ke dunia orang lain, contoh gini aja lah. Simpelnya gini aja.
kita punya rumah. Iya, punya rumah. Masuk ke rumah orang lain. Iya. Etis nggak? Enggak. Tanpa kita permisi dulu, tanpa kita punya dasarnya dulu, etis nggak? Nah, kita aja sesama manusia nampak itu kita kadang-kadang kesel atau apalagi yang tidak terlihat. Jadi intinya mah kita tuh harus punya, ya benar-benar harus punya etikanya dengan cara kita punya dasarnya dulu, punya apa namanya itu cek orang ieu mah, lamun orang rek asup kadinya nanaon. Orang kudu backingan. Nah, intinya kita punya dasarnya ya imannya dengan cara kita apa ya namanya tuh yakin. Betul, memang kita yakin adanya apa itu makhluk gaib gitu kan ya, adanya kita yang manusia yang sekarang terlihat itu memang kita yakin karena di dalam Al-Qur'an jelas minal jinnati wan nas gitu kan. Manusia berdampingan dengan jin dari lahir sampai kita meninggal. Itu betul sekali gitu. Jadi kalau jadi kalau misalnya saya bukan berarti mundur. Saya teh di situ teh sempat saya jujurnya waktu itu ketika saya ini cerita waktu saya ikut di dunia mistis kayak gitu. Jujur, ketika saya mediasi, jujur ini mah kebayang pisan mediasi. Waktu itu saya kebetulan lagi memang pikiran kacau pisan atau gimana gitunya. Jadi ketika mediasi itu semuanya pun kerasa. Itu apa namanya tuh di apa ya namanya dikelilingi oleh sesosok ular. Jujur demi semuanya kerasa dan semuanya terlihat. Semuanya ngerasain lah. Tapi nggak boleh apa namanya itu membuka mata. Jadi saya memang merasakan sekali, benar-benar merasakan. Dan efeknya ketika kita nggak punya dasar, jujur nggak punya dasar, itu banyak yang kerasukan. Banyak yang kerasukan dan nggak punya dasar. Tapi kalau misalnya kita punya dasar, mau kerasukan gimana? Maksudnya teh, saya pernah hal seperti itu, jujur hal seperti itu pernah dan lain-lain pernah ya. Tapi saya di sisi lain ada dua kemungkinan. Itu peringatan, kedua mungkin kita itu tidak boleh mengusik gitu kan, yang boleh gitu kan, tapi dengan dasar dulu, kita tahu dulu ilmunya, kita tahu dulu caranya masuk ke dunia itu gitu kan, dengan cara kita benar-benar memperdalamin dulu. Nah, waktu itu saya lupa cara apa itu masuk ke situ, cuman waktu itu saya kan hanya dituntun kamu harus jadi ini, jadi nggak dikasih tahu kamu mediasinya. Saya cuman diem baca apa ya namanya, cuman baca terus baca yang kayak gitu, tapi nggak sefrekuensi loh kok kayak gini, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Saya mengikutin, cuman kan saya lambat laun saya apa ya namanya apa ya ibarat kata mas saya lah dia lebih profesional dan lain-lain, saya lebih baik enggak. Ketika ada datang ya Kang datang ini saya ini ada nanti anak dan lain-lain gitu dah gitu kan ya gitu kalau kan. Kata anak zaman sekarang insecure. Jadi saya ada urusan, jujur saya ada urusan gini gitu ya, mudah-mudahan channelnya maju aja terus ini saya doain gitu. Jujur saya mah beneran, tapi nggak semata-mata sama tim itu dibuang, enggak sih. Memang kebetulan saya merasanya gini aja gitu ya. Merasanya gini, mereka lebih pintar dari saya gitu, mereka lebih jago, mereka lebih ini, saya lebih baik seperti itu daripada saya nggak mau atau gimana. Bukan nggak gitu. Jadi saya punya harus dasar, wah berat gitu di dunia. Jujur kalau misalnya pengen ngeprank yang masalah kayak misalnya ngeprank pocong dan lain-lain, jujur berat nanawan di dua alam masalahnya, dua alam gitu. Terus kalau misalnya kita konten-kontennya kayak gitu kan nggak siang, nggak mungkin dong siang konten pocong ker ngopi, dah mau mungkin konten pocong ker ngopi ya kan. Tapi emang kalau misalkan bikin konten horor kayak gitu kan pasti ada spiritualnya, pasti harus ada ya, bukan ada lagi, harus. Pertama harus, kedua kita harus tahu yang punya spiritual itu yang misalnya kita nembusin ke alam seperti itu gitu kan. Tapi dalam Islam tuh sebenarnya bisa gitu, bisa nembusin seperti itu bisa. Cuman step by stepnya imannya harus kuat gitu. Kalau misalnya hal spiritual kayak gitu ada langsung tembus kayak gitu, itu beda frekuensi dengan ajaran di Islamnya, itu beda. Jadi seperti ini nyagak ngecek orang Sunda nama gitu. Jadi multiverse. Jadi itu semua. Jadi memang harus ada kan, harus ada. Jadi yang cara menyembuhkan terus masuknya juga gitu kan. Jadi emang harus ada balance. Kalau misalnya kita nggak balance mental kan, benar. Nah ini nih
Kang Raffi kan suka bantu-bantu bikin konten juga ya. Pernah nggak konten misteri kayak gini nih? Kalau konten misteri pernah. Cuman nggak bawa spiritual. Gimana tuh? Di Bandung mau teman, tapi saya pengen bikin konten horor. Ayo di mana? Dan ternyata pas start jam 12 malam, saya kan cuma bertiga ya. Cuma bertiga di situ tuh. Itu apa benar apa enggaknya? Pas buka kamar karena bikin konten di bangunan-bangunan tua. Di situ teman uji nyali mungkin atau gimana? Ngeliatan ada pocong. Langsung saya pulang. Baru 10 menit. Baru masuk langsung nampak. Iya, langsung nampak. Tapi sebelum masuk ke rumah itu kan dia ada bilang dulu yang warga sekitar, Pak, saya mau masuk ke sini. Izin, betul. Memang semuanya kita juga punya izin. Pas saya mau masuk ke sini, boleh nggak? Kata si bapak pas dibilang kayak gini, mau apa? Ya saya mau bikin konten. Malahan saya bilang gini, Pak, ntar saya kalau misalkan bikin konten lagi di sini, konten horor, tolong dong cariin spiritual kayak gitu. Jadi apa ya, ketika kita bikin konten horor kayak gitu, pastilah semua orang juga penasaran sih. Pasti penasaran. Nah dari situ dulu sempat bikin lagi, cuman itu mah di bangunan apartemen yang enggak. Oh, yang udah terbengkalai. Iya, terbengkalai di situ. Nah, kalau di situ memang banyak sih kan yang kedua kalinya bikin konten bawa spiritual. Kata spiritual tuh ya udah sudah masuk. Asal jangan dijaga omongan kita kan. Kalau misalkan kita sompral kayak gitu kan. Sama halnya kayak gini kan, kalau kita masuk ke dunia lain, gini kan, ada segerombolan orang, itu wilayah kita ya, misalnya tempat lahir kita, tempat kampung halaman kita, ada segerombolan orang, kenal nih kita, tapi kita ketika nongkrong masuk ke situ tidak ada salam sapa, enak tuh, padahal kita kenal ya, jojol diuk nyokot dahareun ki, cik atulah cara gitu kan, punten heula tanaon, padahal kita kenal. Bayangin ya, masuk ke situ yang ada di dalamnya itu rumahnya rumah kosong dan itu jelas-jelas penghuni mereka. Terus kita tidak ada salam sapa. Wajar kalau mereka ngamuk. Yang terlihat aja ngamuk, apalagi yang tidak terlihat. Nah, gitu. Jadi intinya seperti itu. Berarti ada salam sapanya. Kalau bikin konten horor emang udah pernah. Udah dapat ini mah. Udah pernah konten kumaha deh gitu. Sekarang mau mencoba bikin konten horor lagi enggak? Kalau untuk sekarang saya nggak ada terpikiran untuk seperti itu karena jujur 2 kali lipat saya harus belajarin untuk itu. 2 kali lipat saya harus belajar. Kenapa? Harus ada yang spiritual, harus ada yang benar-benar yang meyakini bahwa dunia alam gaib dengan dunia alam nyata itu beda gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mempelajari 2 dunia itu, ya kita akan kalah sendiri. Kenapa? Karena kita nggak punya dasarnya. Gitu. Harus punya dasarnya dulu. Gitu. Orang yang kelihatan aja, terus kita tiba-tiba datangnya tidak punya sopan santun, dicarekan coy. Komo iya nu kali banjir. Wajar kan gitu, namun tiba-tiba yang tidak terlihat nampak ke diri. Manekan naon kan gitu kan. Tapi aing pernah dulu bikin konten misteri kayak gitu. Pernah, saya tipikalnya penakut. Oh, pernah. Tapi kecuali bukan misteri ya. Saya kan suka ke gunung gitu. Nah, malam-malam suka penelusuran gitu. Nah, kalau gitu emang sering dulu. Kemarin ke penelusuran belut. Jadi harus apa ya namanya itu balance gitu yang apapun kontennya itu adab tetap harus etika adabnya lah gitu, adabnya. Jadi intinya mah ya silih belajar nggak apa. Ya iklan dulu. Ya. Neng belum mana masuk tahu? Ya kami di Sherlocknya. Masuk tahu? Kami di Sherlock. Ya benar julep dah. Dari tadi masuk. Naon copyright. Ke live.
masuk live batur. Kayak dekatnya, sorry. Ya, biasa ya iklan dari ya namanya tidak terduga. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Terus ini saya mau tanya sama Kang Raffi-nya. Kang Raffi ini selain apa ya, tujuannya selain membantu para youtuber yang ada mungkin akan kenal gitu kan ya, terus ada tujuan lain selain itu nggak? Misalnya misalnya kita ini mungkin suatu saat nanti yang namanya akan sudah apa ya namanya itu masuk ikut di channel A, B, C dan lain-lain ya kan ya. Terus Akang tuh misalnya suatu saat pengen bikin konten gitu kan ya, bikin konten ya kan. Nah, Akang otomatis kan namanya manusia, pikiran manusia itu cepat-cepat berubah-ubah kan gitu kan ya. Misalnya ada yang namanya rasa kesel, rasa apa, balah kurang dibantu ayeuna cik atulah gitu kan ya. Nanti tujuan lainnya itu untuk selain menaikkan viewers kan otomatis kan ya kayak membantu dari kinerja Akang sendiri yang mungkin Akang punya tujuan tersendiri untuk contoh bikin channel atau punya acara apa dan lain-lain kan otomatis. Tapi itu untuk sekarang tujuan sekarang kan saya dari 2016 gitu ngebantu kayak gitu udah hampir 5 tahun. Saya terus ngebantuin orang terus. Orang lain juga bilang bikin channel sendiri gak usah dibantu. Ya kayak gitu. Dan ternyata ngebantu orang lain banyak problemnya. Betul, banyak. Terkadang gini, kita kan komitmen dari awal. Terus di pertengahan keluar dari komitmen. Kayak gitu. Banyak juga yang kebanyakan itu ya, gitu. Kacang lupa kulit. Iya. Gitu. Tapi nih, maaf. Ketika kita ngebantu orang lain, itu kan ya, Akang sendiri pasti ngeluarin yang namanya dana. Nggak mungkin dong nggak ngeluarin dana. Nah, itu Akang sini selama Akang ngebantu teman-teman para YouTube, ya Kang ya. Ketika Akang ngeluarin dana itu, dana pribadi atau misalnya ada bantuan dari para YouTuber atau gimana selama ini misalnya mungkin Akang nggak minta mungkin Akang nggak minta, tapi kalau saya mah kalau ada yang bikin konten saya bantu ya. Nggak minta bayaran saya, nggak minta apa, tapi alhamdulillah orang lain kan nggak pada ngerti ada dikasih adalah mungkin jasa gitu, jasa meskipun kecil mau besarnya saya terima, alhamdulillah ya. Jadi sedikit besarnya itu adalah jasa gitu kan lahnya gitu. Okay. Jadi sekarang mah saya memperbesar jaringan media dulu. Nah, ini saya mau tanya ini Akang suaranya tuh kayak medok-medok gitu. Ini asli orang mana ini? Asli orang mana? Saya mau frekuensi. Orang Cirebon. Loh, kok sama? Kok sama? Orang Cirebon. Oh, guys, orang Cirebon, guys. Tapi saya lahir di Cirebon ya. Oh, lahir di Cirebon. Kok sama? Lahir di Cirebon. Saya besar di Tasik. Hah? 26 tahun enggak pernah ke Cirebon. Enggak pernah ke Cirebon. Saya pun sama, di Cirebon numpang lahir. Lahir doang. Saya besarnya di Bekasi, lama di Bandung, dan di Tasik juga alhamdulillah 12 tahun. Masehi. Tapi apa ya? Bener, saya mah asli bener. Saya mah di Cirebon itu cuma numpang lahir. Jadi saya mau tanya, di mana Cirebonnya? Di Sumber saya. Ya. Oh, Sumber. Loh, kok sama? Sama bisa gitu. Sama. Jangan nih dia ini waduh. Kemarin kan saya baru kemarin pas mau lebaran. Lebaran di Cirebon. Lebaran di Cirebon. Kok saya enggak di Cirebon? Tapi emang sama. Mantep. Kalau nah, itu sumbernya di daerah mana? Itu Perbutulan yang mau. Loh, kok sama? Sama ya. Sama. Bener aslinya. Ini kan Sumber, Perbutulan dekat kan ya? Dekat. Yuk kalau misalnya kayak pacaran gitu. Iya. Pacaran 5 langkah, guys. Waduh, loh kok sama gitu. Tapi kalau ke daerah dulu sempat sebelum di Perbutulan di Batu Belah dulu. Batu Belah? Iya, itu yang belah batu itu tahu nggak siapa? Iya, itu. Tahu nggak siapa? Siapa? Nggak tahu. Dia sempat di situ, Guyu. Sempat di situ, cuman pindah lagi dari Batu Belah ke Perbutulan. Tahu daerah Kaliwadas?
Kaliwadas kurang tahu ya. Perbutulan waktu belah ke kirinya Kaliwadas. Yang mau arah ke keraton bukan? Bukan karena kalau keraton mah kesana ke Palimanan nantinya, gitu kesana mah Pleret Palimanan nanti. Iya, Pleret. Tapi asli sih ya, Pak, kalau kakak saya mah emang dulu pernah di Cirebon. Saya mah umur 6 tahun udah di Tasik. Tahu jembatan merah yang di Sumber? Yang di mana? Yang dekat jembatan merah di bawahnya jalan tol. Kurang tahu sih, soalnya kan saya jarang ke Cirebon. Oh, jarang ke Cirebon ya. Maaf guys, jarang ke Cirebon guys. Padahal saya juga jarang, tapi saya masih ingat, percaya. Saya dari Pasar Kali Tanjung sampai Sumber demi Allah jalan kaki. Masa? Iya asli, data buku ongkos. Beneran asli saya mau jalan kaki. Beneran. Nah, itu teh perjalanan saya dari Kaliwadas ke Plangon. Sama jalan kaki. Beneran, da soalnya ke Palamonnya di itu angkot. Kaluhurna. Ya, gila. Di mana? Eta di mana? Domba makan Putrasari itu di mana? Oh, eta terus ke pertigaan itu. Ke arah mana tuh dah? Kayak Ayah Salon Camellia. Ayah Salon Camellia didinya. Cari we. Pertigaan ke kiri. Di pertigaan ke kiri. Udah dekat dah. Kayak Ayah Salon Camellia. Di pertigaan teh ada dekat dah. Ayah Payunin Masjid. Iya. Payunin Masjid. Belok kiri kalau dari situ. Panu itu lah. Lurus. Pareman Kak.